Jadi yang perlu kita ingat tadi, wattaba'tu, dan aku telah mengikuti millata abai. Ini ada dua yang panjang, ba, kemudian karena ada Ibrahim kan, karena ada alif. Dua huruf yang berdekatan, sama-sama 5 harokat. Gitu. Jadi sekarang kita latih yang 4 ini. Udah hafal belum yang 4-nya? Enggak hafal bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja dulu. Kelembutan, kebaikan, rezeki, terus karunia. Saya ulang. Kelembutan, kebaikan, rezeki, karunia. Kalau kita berdoa Allahummarhamna, artinya ya Allah rahmatilah kami, itu masuk dalam pengertian yang 4 ini. Kita minta Allahummarhamna, ya Allah rahmatilah kami, berarti beri kami yang 4 ini. Beri kami kelembutan, beri kami kebaikan, beri kami rezeki, beri kami karunia. Nah, salah satu karunia tadi yang disebutkan di dalam surat Yusuf ini, ketika kita meninggalkan ajaran yang tidak beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun, itu sudah fadlillah, karunia Allah. Masih banyak orang yang belum dapat karunia ini. Iya? Dari segi akidah dia mengakui sebagai seorang muslim, tapi masih bercengkrama, masih bersahabat akrab dengan hal-hal yang musyrik. Itu. Berarti belum dapat ini. Belum dapat ini. Fadlillah. Gitu. Jadi disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa semua itu karena karunia. Zalika, ini kembali tadi yang di atas tadi, minimal ada 3 poin tadi. Min fadlillah, termasuk karunia Allah, alaina, atas kami. Wa alan nas, ini kita ada di sini. Jadi kalau kita ingin dapat fadlillah, karunia Allah, tadi satu di antaranya, ikuti ajaran Ibrahim dengan setulus-tulusnya. Itu sebabnya kalau kita menyebut Nabi Ibrahim itu komplit, lengkap itu disebutkan oleh Allah. Hanifam muslima wa ma ana minal, gitu. Hanifam musliman, hanif condong kepada kebaikan, muslim Islam, hanifam muslimah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang Ya, ini kadang-kadang kita pengakuannya wa ma ana minal musyrikin, kita ngakunya saya tidak termasuk orang musyrik, padahal habis itu berteman dengan kemusyrikan. Hanif condong kepada kebaikan.
Kadang diterjemahkan Hanif itu lurus. Sebenarnya bukan lurus. Ya. Dia lebih berat, lebih mengarah kepada itu yang disebut dengan Hanifan. Sekarang kalau kita buat pertanyaan, apa karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Pertanyaannya. Jawabannya? Meninggalkan agama yang tidak beriman kepada Allah. Kedua, mengikuti agama Ibrahim. Ketiga, tidak menyekutukan Allah. Kan kalau kita di sekolahan kan gitu pelajarannya. Ya. Nah, ini kita pelajaran nanti bikin soalnya dari mana? Kan ini jelasin tadi kan disebut. Nah, apalagi Bu EN kan guru. Hafal banget cara bikin soal. Selesai dari sini, oh ini ada peluang soal nih. Apa karunia Allah yang diterima oleh Nabi Yusuf atau yang diberikan kepada Nabi Yusuf? Sebutkan 3. Wah, pakai sebutkan 3 lagi. Terjawab. Tidak hanya sampai di situ. Itu namanya cuma menghafal. Sekarang dibawakan ke diri kita. Bukankah kita juga berharap agar mendapatkan karunia Allah, kan gitu? Bukan hanya sekedar Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf mengikuti mendapat karunia Allah. Bukan, enggak benar begitu. Yang benarnya adalah Nabi Ibrahim mengikuti dapat karunia Allah, kami pun ingin mendapatkan karunia, itu baru tadabbur. Gitu. Dzalika min fadlillah. Demikian itu bagian dari karunia Allah alaina, atas kami, wa 'alan nas, dan kepada manusia. Nah, kita berharap masuk di sini alan nasnya. Ya. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Lagi. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. 1, 2, 3. Keren. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Lagi. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Hafal? Yuk, zalika. Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gampang. Tapi ingat, segampang apapun ayatnya, kalau nggak dihafalin, nggak hafal. Bener nggak? Segampang apapun ayatnya, kalau nggak dihafalin,
Kalau kita terusin lagi cara berpikirnya, sesusah apapun ayatnya, kalau serius dihafalin, insya Allah dapat frame. Itu dulu di sini. Jadi yang paling besar itu di situ, kita dapat frame dulu. Frame-nya udah benar. Kerangka berpikirnya udah benar gitu. Semudah apapun pekerjaan, tapi kalau nggak dikerjakan, beres nggak? Nah, kadang-kadang kan kita, itu mah gampang, itu mah gancil. Iya kan? Tapi tidak dikerjain, nggak beres-beres juga. Jadi kesimpulan, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menyepelekan. Terbiasa menyepelekan, nanti dari yang kecil sampai yang besar-besar kita sepelekan. Iya? Orang tadabbur itu orang yang serakah terhadap pahala. Ya, orang yang serakah terhadap pahala. Dalam baca Quran ini, segala-galanya pengen, kalau bisa dia pengen dapat itu. Kan saya sudah sering kan sampaikan doa, Allahumma rzuqna bikulli harfim minal Qur'ani halawah, wa bikulli kalimatin karamah, wa bikulli ayatin sa'adah, wa bikulli suratin salama, wa bikulli juz'in jaza. Ya Allah, anugerahkan kepada kami setiap huruf kami yang kami baca dari Quran ini ada kelezatan, ada kenikmatan. Wa bikulli kalimatin, setiap kalimat ada kemuliaan. Wa bikulli suratin, wa bikulli ayatin, setiap ayat ada sa'adah, ada kebahagiaan. Wa bikulli suratin, setiap surat salamah, ada keselamatan. Wa bikulli juz'in jaza, setiap juz ada balasan, setiap juz ada pahala. Saking serakahnya dari huruf sampai juz. Ya. Tidak mau terlewatkan itu. Kalau ibarat orang nyari ikan itu mungkin pukat harimau itu, dari yang kecil-kecil sampai yang gede diambil semua. Mengapa kita butuh banyak dapat tadi? Karena kita butuh banyak dalam hidup ini. Ya? Itu. Fahim? Hafal 3 potong? Cara membacanya, ibu ini kalau sudah begini nih, hafal 3 potong, insya Allah. Jangan langsung baca ada bahasa Arabnya dulu. Karena ini kita belum siap nih, ini kita belum siap. Ingat dulu bahasa Indonesianya. Ingat dulu bahasa Indonesianya. Yang pertama tadi, dan aku telah mengikuti millah bapakku Ibrahim, Ishak, Yakub. Kan gitu? Yang kedua, ora pantes bahasanya. Saya buat se-fleksibel mungkin bahasanya agar gampang difahami. Adalah tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua. Yang ketiga baru dia menyebut, itulah karunia Allah atas kami, untuk kami dan untuk manusia. Zalika min fadlillah alaina wa 'alan nas. Nah, baru di sini seger nih. Baru kita baca. Siap? Ya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka lana nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Alhamdulillah. Lanjut. Walakinna aktsaron nas la yashkurun. Itu dia. Selalu begini di ujungnya. Walakin dan lakin, akan tetapi
aksaro. Akan tetapi, walakin, dan akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, aksaron nas, kebanyakan manusia, la yashkurun, mereka tidak bersyukur, la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti yang bersyukur banyak enggak? Kan kalau la yashkurun banyak, berarti yang bersyukur qalil, sedikit. Maka kita doa dalam baca ayat ini. Allahumma ij'alna min qalil Allahumma ja'alna min qalil. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang sedih. Siapa yang sedikit itu? Yang bersyukur. Bahkan dalam ayat lain, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Maka ketika kita sudah memahami teksnya tadi, walakin, akan tetapi, aksaron nas, aksaro itu namanya isim tafdil. Aksaro namanya isim tafdil. Kata benda yang menunjuk tingkat perbandingan. Tingkat lebih. Ya, yang menunjuk makna tingkat lebih. Aksar artinya dari kata kasir. Kasir artinya banyak. Aksar lebih banyak. Akbar. Apa akbar? Lebih besar. Gitu. Walakin, akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang banyak. Tapi di sisi lain, yuk coba kita lihat di sisi lain. Saya kembangkan dulu sedikit cara berpikir ayat ini, supaya kita dapat konon hari ini jumlah manusia itu sekitar 6 sampai 7 miliar. Ya, konon sekarang ini jumlah manusia sekitar 6 sampai 7 miliar. Kalau saya dibagi begini, ini anggap ini lurus. Ini namanya nisfu. Setengah. Ya. Nah, sementara di sini tadi qalil. Qalil itu berarti kurang dari setengah, kan gitu. Kalau kita pakai bahasa itu, qalil itu kurang dari setengah, mungkin sepertiga atau seperempat, ini seperempat. Nah, sekarang kita anggaplah ini. Ini kita buang nisfunya. Ini namanya kasir. Apa tadi kasir? Banyak. Ini namanya qalil. Qalil ini tadi yang bersyukur. Sampai di situ tidak sulit untuk dipahami. Sekarang pertanyaan saya, dalam konteks hidup kita di dunia ini, bukankah yang membuat tren itu yang ini? Ini namanya, betul? Yang membuat tren itu kelompok yang
besar. Kalau kelompok yang kecil tadi tidak punya prinsip yang kuat, dia akan melu. Betul nggak? Pembuat tren itu adalah kelompok yang besar. Jarang biasanya dari yang kecil-kecil ini. Jadi kalau demikian, kita harus betul-betul mempunyai ini nih, harus punya benteng bener nih. Harus punya benteng bener. Supaya kita tetap dalam barisan yashkurun. Kan gitu? Dalam barisan yashkurun. Ini menarik, nanti kita bisa lihat lagi di ayat 40. Coba lihat di ayat 40. Walakinna aksaron nas la ya'lamun. Jadi ya'lamun dan yashkurun itu adik kakak. Ya. Orang yang la ya'lamun dapat dipastikan la yashkurun. Berarti supaya kita menjadi bersyukur harus ya'lamun. Bisa dipahami? Ngerti dulu baru bersyukur. Nah ini musibah paling besar ini nih, kalau udah dua-duanya nih. Nggak ngerti, nggak bersyukur. Itu musibah paling besar itu. Iya? Jangan kita kira yang saudara-saudara kita yang di Palestina yang syahid itu dapat musibah. Bukan, ini lebih besar musibah kita. Kalau musibah mereka syahid. Nah kalau ini bukan syahid, ini kalau mati, sangit. Ini kalau sudah la ya'lamun, la yashkurun. Tambah lagi biasanya, kalau sudah la ya'lamun, la yashkurun, satu lagi, la yashurun. Ini kalau sudah ngumpulin yang tiga ini udah ke Tanjung Priok aja lah. Saya buat la-nya satu aja. La ya'lamun yashkurun yashurun yashkuruna yashuruna ya'lamuna. Yashkurun bersyukur, ya'lamun, yashkurun menyadari. Ini menyadari. Ini kalau sudah dikumpulinnya, terkumpul tiga itu, nauzubillahi min dzalik. Iya? Nggak ngerti, nggak bersyukur, nggak sah. Makanya kalau dalam surah Al-Baqarah awal, rumusnya kita harus mempunyai dua yash'urun, satu ya'lamun. Bukan ya'lamun yang harus dibanyakin, bukan ya'lamun yang harus dibanyakin. Yash'urun. Kalau kita anggap ini misalnya satu benda itu dibagi tiga, maka dua porsinya adalah yash'urun, satu porsinya ya'lamun. Sekarang orang dibalik, yash'urunnya ya'lamunnya banyak, yash'urunnya kurang. Betul? Ilmu orang banyak hari ini, tapi yang sadar dengan ilmunya qalil. Kalau kita punya dua tadi, kita punya dua yash'urun, punya satu ya'lamun, niscaya kita sudah selamat dari kemunafikan. Satu. Itu rumus Al-Baqarah 8 sampai 20. Ya, ayat 8 sampai 20 rumusnya itu. Mempunyai dua kesadaran, satu pengetahuan. Cara menghindarkan diri dari kemunafikan. Jadi orang munafik itu orang yang
tidak punya dua kesadaran dan tidak punya satu pengetahuan. Ini kan tinggal persepsi kita. Kadang-kadang kita melihat musibah itu ketika ada orang yang sakit. Kita melihat musibah itu ketika ada orang yang kesusahan ekonomi. Iya. Sebenarnya musibah yang paling dahsyat tadi itu. Kalau sudah la yashkurun, la ya'lamun, itu sudah dapat musibah yang luar biasa itu. Jauh lebih berat deritanya dibandingkan orang yang tidak punya materi. Jauh lebih berat musibahnya dibandingkan orang yang tidak punya makanan. Cuman kan dunia membalik sekarang ini. Ini kan isi kasir kan membalik. Ya nggak apa-apalah, gua nggak ngerti, nggak apa-apalah, gua nggak bersyukur. Yang jelas gua punya banyak duit. Kan begitu hari ini. Ini kalau kita yang sedikit ini nggak punya prinsip, habis ini anak cucu kita digoyang semua. Orang keren itu siapa? Orang keren di zaman sekarang ini yang punya banyak materi. Siapa orang keren itu sekarang? Yang punya bajunya bagus. Siapa orang keren itu sekarang? Yang punya mobil bagus. Siapa orang keren itu sekarang? Yang handphonenya repot kan? Dibuat seperti itu sehingga akibatnya manusia ini 24 jam itu berusaha untuk mencari itu aja. Tahu-tahu umur 56, tahu-tahu umur 60, tahu-tahu umur 65, tahu-tahu 70, lewat. Kan waktu yang sudah kita lalui, kalau kita lihat ke depan, waktu itu lama, betul nggak? Misalnya kita, bulan depan, misalnya anak kita mau pulang. Yang namanya kita orang tua dengan anak kan, ya nungguin, ya Allah lama banget perasaan nunggunya gitu. Bulan depan. Tapi setelah berlalu, perasaan, sering nggak? Kita setelah masa itu berlalu, perasaan baru sebentar, perasaan ini sebentar-sebentar lagi kita sudah sibuk lagi dengan Isra Mi'raj. Sudah sebentar-sebentar lagi sibuk dengan menyambut Ramadan. Perasaan baru kemarin Lebaran. Jadi waktu itu sangat cepat. Jangan disibukkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya? Nggak ada habisnya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Karena ancaman yang terbesar hari ini itu, yang ujungnya nanti membuat orang tidak nggak bersyukur. Itu. Karena dibuat tren tadi terus. Saya udah bangga banget rasa perasaan saya ini. Beli misalnya handphone saya ini 10 juta misalnya. Ini dikasih orang, bukan saya beli. Ya. Saya punya handphone 10 juta, bangga banget nih. Saya lihat Bu Yaya ada yang terbaru 15 juta. Malu saya buka. Umpetin dah. Besok saya beli sama dengan Bu Yaya 15 juta. Besok Bu En beli lagi yang 20 juta. Malu lagi. Kapan? Selesainya kapan? Ini terus diganti-ganti kan? Kalau nggak punya prinsip. Kalau saya punya prinsip, handphone itu untuk nelpon dan untuk WA. Itu sebabnya saya nggak akan berpikir yang mahal-mahal. Sayang. Iya? Gitu. Pokoknya asal dapat fungsi WA-nya ada, fungsi nelponnya ada. Ya. Nah sekarang karena saya di YouTube juga dapat sedikit-sedikit buka YouTube. Ya. Udah cukup. Bukan gengsinya kan gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan satu ayat ini tadi pelajaran penting yang harus kita bawa pulang. Apa yang disebut dengan sebagian dari karunia Allah yang disebutkan di ayat ke-37 apa? Meninggalkan
milah yang tidak beriman, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Insya Allah, kalau itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itu, insya Allah kita sudah mendapat min fadlillah, dari karunia Allah. Ya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak Kita doa dulu. Allahumma ja'alna min qalil. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang sedikit. Siapa itu? Yang bersyukur. Jadi kalau bertemu dengan kata-kata aksaron nas la, jawabannya doanya ini. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak faham, kebanyakan manusia tidak menyadari. Doa kita ini, Allahumma ja'alna min qalil. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang sedikit. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kita perhatikan aksa, sa. Yash, shin. Nasi, sin. Ada 3 kan di sini? Ada sa, aksa. Nasi, sin. Ada yash, sya. Kelihatan sederhana, tapi kalau yang 3 ini kita perhatikan benar, kita pertegas bunyinya, otomatis bacaannya bagus. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. La yashkurun. Alhamdulillah dapat 1 ayat. Mudah-mudahan 1 ayat ini mewarnai kita seminggu yang akan datang. Kita senantiasa dalam fadlillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.